Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ya. Setelah beberapa minggu sempat nggak bikin updatean soal tanaman cabai vertigasi kapiler milik saya ini. Hari ini saya mau bikin skema atau pembuatan cabai vertigasi kapiler menggunakan bahan pipa ya, teman-teman. Kalau yang sebelumnya saya menggunakan botol air mineral. Sekarang mau bikin yang skalanya agak banyak, mungkin satu batang paralon ya, teman-teman. Nah, ini contoh yang punya saya ya. Untuk ini updateannya sempat berhenti karena di bulan Agustus awal saya melangsungkan resepsi pernikahan ya, teman-teman. Mohon maaf, saya minta doa restunya buat teman-teman subscriber semua. Ya, kali ini pagi ini saya setelah melakukan penyiraman pupuk di sini menggunakan racikan pupuk seperti yang di video sebelumnya. Nanti saya cantumkan di link deskripsi ya. Nah, pagi ini saya mau bikin rangkaian lagi vertigasi kapiler. Nanti seperti ini ya, yang udah ya. Nanti kita mau bikin lagi. Sudah saya siapkan bahan dan alatnya. Oh ya, teman-teman, untuk pagi ini saya mau fokus bikin dulu, untuk nanti akan saya kembangkan di lahan. Sementara kita bikin untuk di samping rumah dulu, teman-teman ya. Nanti posisinya mau di sini, teman-teman. Nah, di sini. Nah, kita bikin di sini, teman-teman ya. Nah, untuk bibitnya saya sudah siapkan di sini ya. Ini lebih lanjutnya kita lanjut saja ke proses pembuatannya, teman-teman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar teman-teman yang lain juga mendapatkan pengalaman dari saya. Siapa tahu dari teman-teman semua ada yang mau bikin di rumah ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Di sini saya sudah siapkan ya, ini paralon ukuran 3 inch dan tutupnya 3 inch ya, teman-teman. 3 inch ini nanti kita buat di sini. Saya buat di sini sebagai tutup. Jangan lupa ada lem buat lem tutup, bor dengan mata bor diameter ini, diameternya di sini saya menggunakan 2,5 inch atau 6,4 mili, teman-teman. Untuk mata bor seperti ini bisa dicari di toko bangunan atau toko material ya, teman-teman. Pasti di sana ada. Biasanya satu paket dari yang ini paling besar dan kecil-kecil dan sampai yang paling kecil, teman-teman. Nah, di sini nanti kita bikin garis dulu, teman-teman. Kita garis. Kemarin sudah sempat saya garis untuk saya hitung. Nah, ini satu batangnya nanti saya mau kasih jarak kurang lebih 60 cm, teman-teman. Karena ini panjangnya kurang lebih 3,60 meter satu batang. Nah, 3,60 meter nanti kita bikin kurang lebih jadi 7 tanaman, teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjut saja, stay tune ya, teman-teman. Kita lanjut untuk proses pembuatannya ya, teman-teman. Di sini sudah saya lubangi ya untuk contoh satu ya. Nah, di sini dari jarak diameter lubang sampai ke diameter lubang ini saya kasih jarak kurang lebih 50 cm, teman-teman. Dalam satu batang, jadi ini kira-kira jadinya itu ya, satu batang itu jadi 8 pohon. Mungkin sih kalau menurut saya ini 50 cm itu sudah paling minimal ya, teman-teman. Nggak bisa dirubah lagi menjadi berapa ya, dari 60 atau berapa gitu ya, mungkin bisa, cuma nanti satu batangnya itu agak jauh, teman-teman. Nah, di sini saya mau coba kasih jarak 50 cm, teman-teman. Nah, ini kita lanjutkan, teman-teman. Teruskan prosesnya, belum sampai ujung sana, teman-teman. Silahkan simak, teman-teman ya. Ya, teman-teman, kita mulai ya. Ini seperti saya udah kasih tanda, teman-teman, sini
posnya sudah jadi ya. Ini diameter 2,5 in teman-teman. Ini ya, biar durasinya enggak terlalu panjang, biar saya selesaikan dulu teman-teman, masih banyak lubangnya ya teman-teman. Setelah ini jadi ya, nah, selanjutnya nanti kita pasang selang ini selang bekas kayak aerator, mungkin saya punya sisa ini bisa pakai selang aerator. Nah, nanti posisinya kita masukkan ke sini, jadi ini sebagai tandon ya teman-teman, sebagai tandon untuk pengisian paralon otomatis teman-teman. Nah, ini nanti kita pasang di sini, kita pasang di sini, kita bor lagi, kemudian kita hubungkan ke sini teman-teman ya teman-teman. Kurang lebihnya jadinya seperti ini ya. Ini ada 8 lubang, nantinya akan jadi 8 polybag ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tunggu proses nanti selanjutnya ya teman-teman. Kita tinggal pembuatan polybagnya teman. Untuk selanjutnya ya, untuk pembuatan modifikasi polybagnya untuk sebagai wadah tanam ya. Yang selanjutnya kita membuat polybag, saya menggunakan polybag ukuran 40 ya teman-teman. Ya langsung saja. Untuk awalnya kita lubangi di sini, kita lipat dulu menjadi 2 seperti ini teman-teman. Kita lipat dulu seperti ini ya, lipat jadi 2, kemudian kita buat lubang di sini teman-teman ya. Kelihatan ya teman-teman ya, buat lubang di sini ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini udah membentuk lubang. Nah, kemudian yang kita butuhkan itu botol mineral bekas ya teman-teman. Nah, apapun mereknya. Nah, di sini kita potong dulu teman-teman, seperti ini ya. Ini fungsinya nanti untuk sumbunya teman-teman, seperti ini ya. Ya teman-teman bisa cari, kita memanfaatkan barang bekas teman-teman. Kita buat seperti ini, kita rapikan ya, seperti ini teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian bagian tutupnya kita buat lubang teman-teman, seperti ini. Seperti ini teman-teman ya, seperti ini dapat lubang ya, cukup segini teman-teman. Kemudian yang kita butuhkan adalah sedikit spons ya, ini ya teman-teman, dan ini sumbu yang saya akan gunakan. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu ini ya teman, kita buka ya, kita buka dulu untuk memasukkan ini teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, masukkan seperti ini ya, ini dan kita tutup teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk penghantar airnya kita gunakan sumbu teman-teman. Ini saya menggunakan kain flanel ya, teman-teman bisa cari di toko jahit, bisa seperti ini ya teman-teman ya. Kita kasih atas kurang lebih 1 genggam. Nah, fungsi dari spons ini kita gunakan untuk mengganjal teman-teman di sini, agar sumbu itu tidak tertarik seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa coba di rumah. Nah, usahakan di sumbu ini kita buat sampai nempel dasar teman-teman, agar penyerapan nutrisi atau air yang ada di pipa ini ya teman-teman ya, yang ada di pipa itu bisa terserap secara maksimal teman-teman ya. Kemudian untuk media tanamnya, ini sudah saya campur ya teman-teman. Nah, ini media tanamnya. Media tanam saya hanya menggunakan tanah teman-teman. Ini tanah subur ya, tanah subur yang saya aduk dengan sekam bakar teman-teman, dengan perbandingan 1:1 teman-teman. Ini sudah saya campur ya tadi ya, karena pembuatannya banyak jadi saya campur langsung jadi 1. Nah, ini untuk 1 ember ini. Nah, untuk 1 ember ini saya untuk 1 polybag ya teman-teman ya, kurang lebih segini. Nah, untuk pencampurannya itu 1:1 teman-teman, bisa menggunakan tanah hitam atau tanah apapun. Saya tidak menggunakan kohe ya teman-teman ya, ini pure dari tanah subur yang saya campur dengan sekam bakar teman-teman. Ini saya campur dengan sekam bakar.
tidak menggunakan kohe teman-teman. Ini hanya sekam bakar dan tanah ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan ke dalam polybag ya, kita masukkan teman-teman seperti ini. Untuk memudahkan kita lipat dulu teman-teman, biar di bagian ujungnya itu tidak lipat teman-teman. Seperti ini ya, bersihkan. Dan sumbu ini usahakan posisinya berada di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Ini ya. Nah, kemudian kita masukkan media tanahnya ke dalam polybag teman-teman. Ini. Ini teman-teman ya. Nah setelah ini nanti penuh ya, setelah ini penuh nanti usahakan saat menaruh bibit tanaman itu, akarnya itu diusahakan menempel di sumbu ini ya teman-teman ya, jangan lupa ya, itu penting karena akar dari bibit yang kita tanam itu, contohnya saya ini kan mau menanam cabai, nah akar bibit cabai itu diusahakan itu menempel sumbu ini teman-teman, agar penyerapan nutrisinya itu lebih efektif teman-teman daripada menunggu ke tanah. Nah untuk tanah itu untuk merambat dan akarnya teman-teman ya. Ini ya, kita lanjut cek yang sudah jadi teman-teman. Ayo kita lihat yang sudah jadi ya teman-teman. Ini ya kelanjutannya, nanti akan kita buatkan lanjutan videonya teman-teman. Ini contoh yang sudah saya buat dengan panjang pipa 3,6 meter satu batang ya teman-teman. Nah di sini nih saya buatkan tandon menggunakan jerigen yang aliran selang di bawah sini ya teman-teman, di sana. Nah ini untuk pengisian air nutrisi. Nah di sini pipa dengan tanamannya teman-teman ya. Nah ini sumbu tadi yang kita buat sumbunya. Nah, usahakan nanti saat menanam itu akar itu menempel dengan sumbu ya teman-teman. Ini sementara saya diamkan dulu 1 hari karena berbarengan tadi saya kasih furadan insektisida tabur ya teman-teman. Untuk medianya sekali lagi saya tidak menggunakan kohe, hanya saja tanah subur dicampur dengan sekam bakar teman-teman. Nah untuk kelanjutannya nanti akan saya buatkan dokumentasinya. Buat teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe, like, dan komen di bawah. Dukung selalu channel ini. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan besok ya teman-teman. Ini selanjutnya ya, setelah video kemarin itu sampai pemasangan dan penaburan furadan. Di sini sudah kelihatan, di sini ada ya furadannya nih. Sehari kita tabur furadan seperti ini teman-teman. Furadannya seperti ini teman-teman. Kelihatan ya. Ini teman-teman. Ya, ini teman-teman yang warnanya ungu teman-teman. Ya, ini furadan teman-teman. Setelah kemarin kita tabur furadan, setelah itu kita tanam benihnya teman-teman. Sini. Ini saya taruh satu polybag itu dua bibit teman-teman. Ini saya semai sendiri. Untuk video semainya seperti apa bisa lihat di video saya sebelumnya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah kemarin saya kasih trik jangan sampai lupa untuk penanaman sistem seperti ini. Usahakan akar itu menempel pada kain ya, kain sumbu flanelnya ini ya. Nah, usahakan menempel teman-teman ya, usahakan menempel ya seperti ini teman-teman. Usahakan ini akar bibit yang kita tanam itu usahakan menempel dengan kain flanelnya teman-teman, supaya akar itu menyerap nutrisinya dengan baik. Ini ya teman ya. Untuk menggunakan sistem seperti ini, menurut saya itu jatuhnya lebih irit air teman-teman, karena saat menyirami lebih efektif teman-teman. Pemupukan pun lebih efektif di sini. Nah, ini teman-teman. Ya, kita masukkan. Ini ya. Usahakan menempel teman-teman sama kainnya, kain sumbunya. Karena tanaman itu mengambil nutrisi makanannya dari sumbu ini teman-teman. Nah, nutrisi yang kita masukkan dalam pipa nanti akan diserap oleh tanaman melalui sumbu teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian mumpung ini kita masih awal tanam, kita langsung pasang untuk penyangganya teman-teman. Kalau misalkan memasang penyangganya itu sudah menyebar, sudah dewasa,
efeknya nanti akan terkena akar teman-teman. Tapi kalau kita pasang dari awal, akar itu akan menyesuaikan dari penyangga yang kita masukkan dalam polybag ya, seperti ini teman-teman ya. Untuk lebih lengkapnya nanti dari perkembangan tanaman ini akan saya dokumentasikan dari perawatan dan semuanya. Ini nanti perawatan dari pemupukan, perawatan insektisida atau fungsi, nanti akan saya buat dokumentasinya teman-teman. Nah, terima kasih, bisa dicoba di rumah seperti ini ya teman-teman ya. Ya, ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi terlihat nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti update-nya akan saya buatkan dokumentasinya. Terima kasih, jangan lupa dukung selalu channel Petani Generasi Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.